sebagai contoh dari materi muatan lokal nanti akan ditayangkan di dalam presentasi ini. Kita adopsi dari salah satu sekolah dasar di Pulau Jawa. Dibuat foto kecil apa yang berkenaan dengan muatan lokal itu, kira-kira bagaimana bentuk penilaiannya. Pokoknya mana dua nya. Yang di yang terhubung di mana? Yang terhubung di mana? Kedua, terhubung dengan bahan. Jangan dulu. Karena bahaya pun mau kerana anak ini nak berona untuk lalai. Lasam dulu. Ini kemana? Berapa yang mengajar kita? Sampai ke mana bu? Pelajaran bahasa kelas 3 udah lanjutkan tu. Ada bu. Silahkan dibaca 10 menit saja ya. Kemudian Ibu buat ringkasan, lalu diajukan pertanyaan, kita jawab secara bertahap. Kira-kira substansi dari muatan lokal itu apa? Yang jawab dari ya. Dari Ibu kita mulai dulu. Apa? Saya ingin bertanya dengan Ibu tentang latar belakang sehingga muatan lokal itu menjadi salah satu materi entry point. Apa itu entry point itu? Yang dianggap materi esensial
yang memiliki kearifan lokal atau berciri khas kedaerahan. Kira-kira apa yang mendasari pemerintah sehingga muatan lokal ini merupakan salah satu pelajaran wajib yang ditempatkan di dalam kurikulum, kegiatan wajib yang harus diikuti oleh si anak didik kita. Untuk ketentuan yang ada, setiap satu semester boleh satu muatan lokal ditampilkan. Kalau begitu secara akumulatif dalam 1 tahun ada muatan lokal 2 yang kita tampilkan. Pertanyaan saya adalah, apa yang mendasari sehingga latar belakang di dalam latar belakang adanya muatan lokal menjadi sesuatu yang esensial yang dipertimbangkan dengan pemikiran yang ilmiah, cermat, teliti oleh pemerintah kita dalam wujud mencapai tingkat pendidikan yang lebih baik. Silakan. Ya, teman-teman. Kalau menurut saya itu didasari karena pemerintah melihat Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku, daerah yang dari semua itu nggak sama. Di sini bahasanya lain, di sana bahasanya lain. Kemudian ada di sana lain, keseniannya juga lain, kerajinan tangannya juga lain, semuanya lain. Kemudian ada sejarah-sejarah yang ataupun ada istiadat yang mungkin kalau tidak dilestarikan maka itu akan hilang. Maka oleh karena itu pemerintah melihat untuk terus adanya adat istiadat itu terus berkembang, makanya diadakan pelajaran mulo supaya keturunan ke depan itu tetap tahu apa adat istiadat yang ke belakang. Kemudian di mulo ini juga bisa dimasukkan pelajaran bahasa Inggrisnya. Kemudian bisa juga diajarkan bagaimana caranya berwirausaha. Oleh karena itu pemerintah menganggap mulo ini penting, atau nanti setelah tamat SMP mungkin dia itu tidak melanjutkan lagi ke sekolah SMA, yaitu sudah bisa mengembangkan sesuatu yang ada di dirinya lewat pelajaran mulo. Lihat betapa dahsyat kita. Bukakan dulu. Luar biasa. Saya sudah pancing salah satu potensi keterampilan kita. Kades dan drama pembuat-buat. Kok benar kok menjelaskan dia. Saya kagum sekali. Alhamdulillah. Itu tangan yang mau berikutnya. Luar biasa. Pertanyaan. Yang mangan tadi Pertanyaan masih saya. Tanya yang tadi Bu ya. Saya baca-baca. Ya. Baik, kita lanjut. Apa kira-kira landasan hukum yang digunakan pemerintah sehingga ini menjadi absah diselenggarakan muatan lokal di sekolah-sekolah kita? Yuridis formalnya apa kira-kira? Apa itu? Apa landasan hukumnya yang kita gunakan? Silakan. Ini. Undang-Undang Nomor 3 Nasional Pasal 37 Ayat 1 dan Pasal 38 Ayat 2. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Ayo Bapak dan Ibu, ini yang berikan komentar. Kira-kira landasan hukum tadi. Apa landasan hukum kita? Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1991. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah itu merupakan landasan mulo atau muatan lokal. Mungkin di sini pemerintah daerah memberi peluang kepada pendidikan untuk mengembangkan diri, ya, untuk mengembangkan
kebudayaan daerah dengan mengembangkan kebudayaan daerah yang ada di daerah masing-masing dan melibatkan dinas pendidikan tentunya bekerjasama dengan dinas pendidikan untuk memajukan kebudayaan daerah khususnya yang diajarkan kepada murid-murid di sekolah. Bapak Ibu yang berbahagia, kita lihat landasan hukumnya. Coba diperhatikan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 19 telah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat, bahkan melalui RUPDA. Di Nanggo Aceh Darussalam boleh beda kebijakan pendidikan yang tampilkan dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Misalnya Kanun Pendidikan Nanggo Aceh Darussalam tentang pendidikan nomor 23 tahun 2002. Landasan yuridis formal pendidikan di Nanggo Aceh Darussalam harus berlandaskan pada Al-Quran, harus berlandaskan pada Al-Hadis yang terintegral dengan sistem pendidikan nasional